Jadi saat dia kuliah, wajibkan pulang entah 2 kali setahun. Belum tentu harus pulang, Bang. Wajibkan memberikan kembali. Apakah kontribusi gitu. Kontribusi. Dan agar memikirkan kontribusi itu adalah kepada individu, orang-orang konkret. Jadi bukan kepada negara, tapi tidak terbentuk siapa di negara. Tapi negara itu terdiri dari manusia-manusia yang ada di negara tersebut. Apakah itu adik kelasnya, atau mungkin itu bekas dosennya, atau bukan sesama dosen, itu semua bisa kita pikir. Kembali lagi, saya tidak mengatakan ini salah, tapi menurut saya ini peraturan ini secara data belum menghasilkan yang optimal, yang kita inginkan, yaitu kita ingin return of investment. Jangan salah, kita ingin uang negara kembali. Tapi bagaimana yang paling optimal kita mendapatkan kembali ini? Kalau kita lihat diaspora Indonesia, teman-teman saya ilmuwan yang ada di luar, mereka luar biasa memberikan kembali kepada Indonesia. Begitu banyak mahasiswa Indonesia yang bisa diterima di top university. Saya berikan contoh Profesor Haryadi di University of Chicago. Itu yang dibimbing Profesor Vivi Kashim di Chongqing University di Tiongkok. Itu yang membimbing mahasiswa Indonesia menghasilkan paper-paper karena mereka ada di luar. Kesempatan yang diberikan karena orang Indonesia ada di luar dan punya posisi. Jadi Anda setuju bahwa lulus top universitas is not enough. Perlu jam terbang pengalaman, begitu? Tentu saja. Itulah yang bikin saya sukses. Tetapi saya juga menyarankan ada satu yang kita selalu berbicara abstrak. Pengabdian kepada negara. Jangan lupa negara ini adalah dari individu. Kalau kita tanamkan, kita mintakan, bukan setelah selesai, tetapi bahkan semasa kuliah atau semasa master atau semasa doktoral, setiap tahunnya atau mungkin 2 kali setahun setidaknya, itu memberikan sumbangsi kembali kepada individu dan bukan kepada negara atau institusi yang abstrak, tetapi kepada individu. Orang mana? Adik kelasmu kah? Orang yang ada di kampungmu kah? Orang yang ada berasal dari kotamu, mungkin di SMA-mu yang dulu atau di universitasmu yang dulu, yang mau kamu berikan kembali dengan pengalaman yang ada sekarang. Saya rasa bukan saja masing-masing penerima beasiswa itu mau, tetapi bahkan tersentuh, merasa diapresiasi, ada yang mau mendengarkan saya. Jadi saat dia kuliah, wajibkan pulang entah 2 kali setahun. Belum tentu harus pulang, Bang. Wajibkan memberikan kembali. Apakah kontribusi gitu. Kontribusi. Dan agar memikirkan kontribusi itu adalah kepada individu, orang-orang konkret. Jadi bukan kepada negara, tapi tidak terbentuk siapa di negara. Tapi negara itu terdiri dari manusia-manusia yang ada di negara tersebut. Apakah itu adik kelasnya, atau mungkin itu bekas dosennya, atau bukan sesama dosen, itu semua bisa kita pikirkan. Menurut data 600 orang penerima beasiswa LPDP dan ternyata 40 orang kabur, nggak pulang-pulang. Tanggapan Ibu gimana? Tanggapan saya, ini adalah data yang harus kita cermati. Kenapa mereka tidak mau pulang? Dan ini adalah suatu data yang harus membuat kita bercermin apa sebenarnya yang kita inginkan dari polisi pulang itu. Jangan lupa juga, pulang itu berarti kan ini pasar pekerjaan, bukan menjadi lebih luas, belum tentu, tetapi bahkan mungkin menjadi lebih sempit kalau mereka masih belum bisa menciptakan pekerjaan bagi sesamanya di Indonesia. Jadi kembali lagi saya rasa kita harus mempunyai bukan pada saat itu pulang atau tidak pulang, tetapi tujuan kita itu apa. Yang kita inginkan adalah kembali investasi negara itu kembali. Bagaimana investasi negara itu kembali jika setiap orang Indonesia mempunyai kemampuan yang lebih dari sebelum investasi negara itu diadakan, itulah investasi negara kembali. Bukan Anda itu jelas tidak setuju dengan perilaku seorang ibu muda yang harusnya dia mengembalikan investasinya, mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, bahkan tapi malah bikin video viral seolah-olah menghina negara Indonesia dengan mengatakan saya tidak mau anak saya warga negara Indonesia. Itu benar-benar perilaku tidak terpuji ya. Kalau dari saya iya, Bang. Saya jujur, anak saya lahir di Amerika Serikat dan sudah mempunyai paspor Amerika Serikat. Suami saya adalah seorang Polandia. Dan dia secara otomatis juga punya paspor Polandia. Jadi waktu lahir sudah punya otomatis paspor Amerika Serikat dan paspor Polandia. Tetapi saya berjuang
2 tahun, Bang, Ya, untuk anak saya mendapatkan paspor Indonesia. dan dapat. Dapat. Jadi walaupun sudah profesor, gajinya berlipat-lipat di Cina, sudah dapat paspor Amerika ya. Anak saya punya paspor Tapi Amerika tetap dan ibu Indonesia. berjuang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Betul. Why? Kenapa? Karena saya ingin memberikan anak saya pilihan. Ya, Pilihan bahwa nanti dia yang bisa memilih, dia mempunyai begitu banyak kekayaan. Dan salah satu kekayaan yang paling kaya adalah dia mempunyai darah Indonesia dan berhak mendapatkan warga negara Indonesia. Nanti kalau dia besar, silakan dia pilih. Mudah-mudahan mungkin ada peraturan yang bisa berbeda, bisa punya tetap semuanya. Tetapi pilihan itu tidak boleh saya tutup. Anak saya harus punya pilihan dan harus berbangga bahwa dia punya darah Indonesia. Pesan ibu kepada para orang Indonesia yang lagi beasiswa atau sudah sukses di luar negeri apa untuk negara ini? Ini pertanyaan terakhir. Pertama, terima kasih Anda sudah menjadi sukses. Ya. Karena kesuksesan untuk negara ini bertumpu dari kesuksesan individu-individu dari negara ini. Oleh karenanya, berikanlah kontribusi kepada Indonesia, gitu. Berikanlah kontribusi kepada sesama, kepada orang-orang yang pikir. Sesama. Sesama. Maksudnya sesama semua warga dunia atau hanya Indonesia? Saya rasa tidak hanya cukup, tidak harus dibatasi kepada Indonesia. Okay. Tetapi begitu dipikirkan orang-orang yang sudah membantu saya, yang membantu seorang individu dari awal, pasti akan banyak kepikiran tentang orang-orang yang berada di Indonesia. Dan itulah yang akan menjadikan kita bersemangat untuk ini. Terima kasih, dan pesan moral dari diskusi kita malam ini adalah kepada orang Indonesia yang sudah mendapat beasiswa dari pajak rakyat, janganlah menjadi anak durhaka. Kalau kau tidak bisa mengabdi secara langsung kepada negara, setidaknya janganlah mengejek, saya tidak mau anak saya warga negara. Kenapa enggak? Hotman juga lama di Australia, saya pulang, saya lebih kaya daripada pengacara di Australia. Inilah Hot Room, terima kasih Ibu Prof. Ya, kasih, Ibu kelihatannya sangat brilian. I really like the way you talk. You are really professor, okay? So, terima kasih. Semoga sukses pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, inilah profesor kita. Dari muda sudah profesor di Amerika. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Hotman. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.